bentrok pemuda, 3 orang tewas di Lahat, Sumatera Selatan. Indonesia memanggil pulang duta besarnya di Australia. Bantuan Indonesia untuk korban topan Haiyan Filipina mulai disalurkan secara langsung. Sejumlah murid sekolah dasar ikuti kompetisi robot nasional dan internasional. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memindahkan channel TV Anda ke Liputan 6 Pagi. Kami masih ada 3 bagian lagi dengan rangkaian informasi penting dan menarik yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami, termasuk laporan dari Ibu Kota Jakarta berikut ini ya Beverly ya. Ya, saudara, rencana pemindahan tersangka Hercules ke Rutan Cipinang kembali batal. Nah, ini berlangsung kemarin batalnya, saudara, padahal polisi bersenjata lengkap siap memindahkan Hercules dari tahanan narkoba Polda Metro Jaya ke Rutan Cipinang. Berkas perkara kasus pemerasan dan pencucian uang dengan tersangka Hercules Rosario Marshall dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Namun penyerahan berkas dari kepolisian yang mestinya dilakukan kemarin ternyata batal dilakukan. Padahal sejak Senin pagi, puluhan personel Satuan Pemburu Preman Polres Jakarta Barat sudah siap memindahkan Hercules dari tahanan narkoba Polda Metro Jaya ke Rutan Cipinang. Masih dari Ibu Kota, perkelahian pelajar masih saja terjadi di Ibu Kota pada Senin petang kemarin. Ini terjadi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, saudara, para pelajar berkelahi menggunakan senjata tajam. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam akibat aksi tawuran yang terjadi. 2 kelompok pelajar berseragam SMP dan SMA saling lempar batu, kayu, dan botol minuman, juga saling serang dengan senjata tajam. Tawuran pelajar yang diduga berasal dari SMK Budi Utomo dengan SMK Bonjer ini memang kerap terjadi. Bukan kali ini saja, saudara, kedua kelompok pelajar ini terlibat aksi tawuran. Namun hingga tawuran berakhir, tidak ada satupun petugas keamanan yang melerai mereka. Ya, saudara, selain tawuran, pelajar di Jakarta juga membuat ulah lain. Nekat menaiki atap bus angkutan umum salah satunya. Nah, saudara, polisi yang memergoki aksi ini langsung menurunkan paksa para pelajar. Sejumlah pelajar yang tidak diketahui asal sekolahnya ditindak tegas polisi di perempatan Grogol, Jawa Barat, Senin sore. Ya, di perempatan Grogol, Jakarta Barat ini peristiwa berlangsung pada Senin sore dan selain untuk mencegah tawuran, tindakan tegas dilakukan karena para pelajar menumpang angkutan umum dengan cara naik ke atap bus hingga meresahkan penumpang dan juga pengguna jalan. Setelah diturunkan paksa, para pelajar lari berhamburan ke berbagai arah. Beberapa warga juga kesal dengan aksi para pelajar ini. Ulah mereka membuat kemacetan di perempatan Grogol, Jawa Barat bertambah parah. Saudara, Anda masih ingatkah dengan Novi Amelia, terdakwa kasus kecelakaan di daerah Taman Sari, Jakarta Barat beberapa waktu lalu? Saudara, setelah sempat berulah dengan mengamuk di kantor polisi dan kali ini Novi yang baru saja pulang dari tempat hiburan malam kembali berulah di Polsek Menteng. Buka dulu botolnya. Dulu. Buka dulu botolnya. Tadi soalnya diperiksa di Polres semua. Buka dulu botolnya. Mapolsek Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang menjadi perhatian. Seorang wanita berteriak-teriak meminta borgolnya dilepas. Ia adalah Novi Amelia, model majalah dewasa. Ia juga beberapa kali mencoba membuka baju. Novi dibawa ke Mapolsek Menteng oleh seorang supir taksi. Senin dini hari, Novi keluar dari salah satu tempat hiburan malam di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Karena Novi tidak memberitahu tujuan yang jelas, supir taksi yang kebingungan membawa Novi ke Polsek Menteng. Enggak muter-muter, berhenti aja di situ. Suruh turun nggak mau. Polisi menemukan obat dan telepon seluler di tas Novi. Selanjutnya, polisi akan memeriksa jenis obat apa yang ada di tas Novi tersebut. Novi Amelia berstatus terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat yang menyebabkan sejumlah orang menderita luka-luka.
Namun, Novi yang dituntut 7 bulan penjara sidangnya tertunda cukup lama karena kondisi psikisnya tidak stabil. Kasus Novi mencuat setelah fotonya dalam kondisi tidak pantas beredar di publik. Sebelumnya, Novi sempat dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO di Cibubur, Jakarta Timur, dan saat keluar pada 13 November lalu, kondisi Novi dinyatakan sudah baik. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta.